Hal aneh terjadi pada Dilan, dia malah kebangun di sebuah kamar yang nggak tahu itu kamar siapa. Dinding-dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Sementara kasurnya hanyalah dipan kayu yang dilapisi tikar tipis yang juga terbuat dari anyaman bambu. Atapnya terbuat dari genteng tanah liat. Di dalam ruangan itu juga ada dapur, tempat mandi, tempat cuci piring yang sangat sederhana, dan juga baju. Loh, gua ada di mana nih? Dilan merhatiin suasana sekitar dengan cermat. Kepalanya yang sebelumnya pusing jadi makin pusing. Tadi kan gua ada di gunung. Loh, kok sekarang ada di kamar? Dilan lihat sekitar. Dia berada di sebuah rumah yang kelihatannya jadul banget gitu loh. Dia coba cubit tangannya sendiri. Aduh, Dilan shock. Dia lihat kenapa suasana di tempat itu sangat kuno seperti sebuah perkampungan di masa lalu. Suasana seperti di pedesaan. Rumah-rumah di sana terbuat dari anyaman bambu dengan model yang sangat sederhana. Bahkan peralatan makan mereka juga masih terbuat dari kayu. Ada juga yang dari batok kelapa. Pepohonan masih rindang, masih banyak perkebunan, ada juga asap yang mengepul dari beberapa rumah warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Arangga Arya di Bunga Kantil Channel dalam segmen Digital. Kali ini ada cerita dari followers kita tentang gunung nih guys. Bicara gunung gak jauh dari pendakian mistis gak sih? Gimana jadinya kalau lagi ngecamp, terus tiba-tiba kita masuk ke lorong waktu atau dimensi lain? Ya, kembali ke masa lalu. Serem gak sih? Gimana ceritanya? Sebelumnya, jangan lupa nih untuk subscribe, like, comment, dan juga share. Follow juga IG Bunga Kantil biar cepat centang biru. Nah, kali ini ada kisah yang dialami sama Dilan waktu dia naik ke Gunung Arjuno. Yang kata Dilan, dia itu tersesat ke tahun 1932. Loh, kok bisa? Ya, kalian lihat sendirilah nanti. Salah satu hal yang menutup jalan pulang adalah kebohongan. Dilan dan keempat temannya, Hari atau biasa dipanggil Ugi, Faren, Dik-Dik, dan juga Steve, berencana mendaki ke Gunung Arjuno. Karena waktu itu mereka ini lagi penat banget mikirin tugas akhir di kampusnya, mereka sepakat buat nyari hiburan. Healing dulu lah, nyari inspirasi kalau kata anak sekarang. Saat itu mereka cowok semua yang usianya kisaran 23 sampai 30 tahunan, mereka izin mendaki pada orang tuanya dengan alasan kegiatan kampus. Yang herannya ortu mereka tuh percaya-percaya aja. Dilan dan keempat temannya ini sampai bela-belain bolos kuliah demi mendaki Arjuno nih. Rencananya mereka akan mendaki selama 4 hari karena sehabis itu memang ada kegiatan kampus yang tidak bisa ditinggal. Sebelum berangkat, mereka seperti biasa mempersiapkan keperluan saat mendaki. Ada yang bawa perlengkapan tenda, 2 orang yang membawa perlengkapan masak, dan yang lain tugasnya menyiapkan konsumsi saat pendakian. Akhirnya, hari yang ditunggu tiba. Mereka mutusin buat mendaki di bulan Maret. Segala keperluan sudah disiapkan. Mereka berangkat dari Sidoarjo dengan naik mobil Varen untuk menuju base camp yang letaknya ini dekat dengan Hotel Tretes. Nah, sampai di sana mereka mutusin buat nitipin mobilnya ke rumah teman Varen yang emang dekat base camp. Barulah mereka ini ke base camp jalan kaki, hitung-hitung sambil menikmati waktu sore. Mereka tiba di base camp menjelang sore.
Setelah simaksi, mereka lalu melanjutkan perjalanan ke pos 1. Hari juga udah mulai gelap dan suasana yang tadinya indah berubah jadi sedikit mencekam. Setelah sampai di pos 1, mereka lanjut jalan ke pos 2. Di sini estimasi waktu yang ditentukan gak sesuai kenyataan. Karena salah satu dari mereka, Ugi, ini minta istirahat terus. Berhenti dulu. Gue capek nih. Teman-temannya yang lain sempat ngerasa kesal juga. Ini anak kenapa dah istirahat mulu? Akhirnya mereka jalan pelan. Dan sering berhenti gara-gara protesan dari si Ugi. Hingga setelah 4 jam lamanya mereka baru nyampe di pos 2. Malam itu udah jam 10 malam. Mereka udah malam banget dan mereka ngerasa cukup lelah. Akhirnya mereka mutusin buat ngecamp di pos 2 aja. Mereka pasang 2 tenda. 1 tenda besar untuk 3 orang dan 1 tenda sedang untuk 2 orang. Setelah tenda beres, barulah mereka masak. Ada yang goreng telur, ada yang ngerebus mie juga, bikin kopi dan lain-lain. Ya intinya malam itu suasana kembali menyenangkan. Dilan dan teman-temannya bercandaria melepas penat. Setelah masakan matang, tiba-tiba aja suasana mendadak hening. Dilan terdiam begitupun dengan yang lainnya. Hawa di situ juga semakin dingin. Mereka berlima bergegas masuk ke tenda karena keadaan yang ngebuat mereka tiba-tiba merinding. Entah apa yang terjadi, gue juga kurang tahu ya. Tapi kadang kita juga suka begitu ya, tiba-tiba ngerasa takut gitu. Nah ini nih yang dialami sama Dilan dan yang lainnya. Mereka ngebiarin keadaan di luar yang berantakan. Rapiin aja lah besok, pikir mereka. Setelah masuk tenda, mereka lanjut makan di dalam tenda. Tanpa mereka tahu ada suatu kejadian mengerikan yang akan dialami sama Dilan. Buat kalian yang punya pengalaman horor, bisa kirim cerita kalian ke email Bunga Kantil atau bisa DM ke Instagram Bunga Kantil. Dilan berada satu tenda dengan Ugi. Selesai makan, Dilan langsung naruh piringnya di luar tenda. Tapi tiba-tiba dia ngerasa pundaknya ini sangat berat dan pegal. Matanya berkunang-kunang dan kepalanya mendadak pusing. Mereka gak kuat ngerasain itu semua. Dilan mutusin buat tidur duluan. Gi, gue tidur duluan ya. Udah capek banget nih badan. Oke bro. Baru aja tidur tapi Dilan ngerasa ada suara dentuman yang sangat keras di dekat dia hingga dia pun terbangun dan sangat kaget dengan apa yang dilihatnya. Hal aneh terjadi pada Dilan, dia malah kebangun di sebuah kamar yang gak tahu itu kamar siapa. Dinding-dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Sementara kasurnya hanyalah dipan kayu yang dilapisi tikar tipis yang juga terbuat dari anyaman bambu. Atapnya terbuat dari genteng tanah liat. Di dalam ruangan itu juga ada dapur, tempat mandi, tempat cuci piring yang sangat sederhana, dan juga baju. Loh, gue ada di mana nih? Dilan merhatiin suasana sekitar dengan cermat. Kepalanya yang sebelumnya pusing jadi makin pusing. Tadi kan gue ada di gunung. Loh, kok sekarang ada di kamar? Dilan lihat sekitar. Dia berada di sebuah rumah yang kelihatannya jadul banget gitu loh. Dia coba cubit tangannya sendiri. Aduh. Dilan akhirnya bangun dan dia berniat nyari teman-temannya. Barangkali mereka juga ada di tempat itu. Dia masih memakai baju yang sama saat dia tidur di tenda. Dilan ngeliat hari itu sudah siang. Padahal rasanya baru sebentar dia merem. Udah siang aja. Dia lepas tuh mantel di badannya karena panas. Jadilah cuma pakai kaos pendek dan celana kain. Dia pun berjalan keluar rumah. Dilan shock. Dia lihat kenapa suasana di tempat itu sangat kuno seperti sebuah perkampungan di masa lalu. Suasana seperti di pedesaan. Rumah-rumah di sana terbuat dari anyaman bambu dengan model yang sangat sederhana. Bahkan peralatan makan mereka juga masih terbuat dari kayu. Ada juga yang dari batok kelapa. Pepohonan masih rindang, masih banyak perkebunan, ada juga asap yang mengepul dari beberapa rumah warga. Buset, aneh banget ini cerita ya. Dilan menatap ke sekitar. Mana nih teman-teman gue?
Tolong. Sampai-sampai Dilan kaget ada yang nepuk pundaknya. Lagi moleh kok. Kok? Walah kok baru setahun di kota. Udah lupa sama nama sendiri. Jangan-jangan aku juga dilupakan. Toto? Iyalah, kowe Toto. Kan aku Dirman. Tunggu mas. Tunggu. Ini saya di mana? Dia di desa kita lah, Kedawung. Iki rumahmu. Yang barat iku rumahku. Kamu kenapa ta? Kok kayak orang linglung? Toto. Desa Kedawung. Ini gue di prank apa gimana? Makin bingung lah dia. Dilan yang panik langsung nanya ke Dirman lagi. Mas, bisa pinjem handphonenya? Saya mau ngabarin teman saya biar dijemput di sini. Siapa tahu bisa kan pakai Maps. Bukannya mendapat jawaban, Dirman malah ketawa ngelihat Dilan, baginya Dilan atau Toto ini sedang bercanda. Dirman tidak tahu benda apa yang dimaksud oleh Toto ini. Dirman menjelaskan kalau di tempat mereka itu hanya berkirim pesan lewat pos. Sebenarnya sedang berada di manakah Dilan? Dirman pun kembali menjelaskan kalau mau kirim surat, kantor pos hanya buka di hari Senin sampai Jumat. Karena hari itu Sabtu, jadi kantornya libur. Dan jarak dari tempat mereka berdua ke kantor pos juga cukup jauh, sekitar 8 km. Dilan merasa aneh. Memang benar dia sama teman-temannya ngecamp di hari Sabtu. Harusnya saat itu udah malam, tapi kenapa di sini malah siang? Epicnya lagi, saat mata Dilan melihat kalender yang ada di sana, di situ terpampang dengan jelas tahunnya. Kalender tahun 1932. Jantung Dilan serasa mau copot, dia terkejut bukan main. Dilan merasa takut dan gak bisa berkata-kata lagi. Dilan ingin nangis, pikirannya mulai macam-macam. Dilan mengucak matanya. Dia masih ngerasa hal itu gak mungkin. Pasti dia salah lihat. Tapi tetap aja, mau dikucek matanya sampai perih pun itu tulisannya hasilnya tetap sama. Tahun 1932. Jangan-jangan gue udah mati. Terus gue kejebak di sini. Pikiran Dilan mulai kacau. Ditambah lagi, setiap warga yang lewat menatap Dilan dengan tatapan yang aneh, seperti lagi ngelihat orang dalam gangguan kejiwaan. Mas, kenapa orang-orang ngeliatin saya kok begitu banget ya? Wajar aja. Mereka ngira kamu suruhan Londo. Soalnya kalau rakyat biasa nggak mungkin punya baju bagus seperti ini. Dilan takut dan dia pun berusaha meyakinkan Dirman kalau dia bukanlah orang jahat. Dilan menceritakan kepada Dirman awal kejadiannya saat dia mendaki Gunung Arjuno dan tahu-tahu udah bangun di tempat yang menurutnya aneh. Dirman awalnya menganggap cerita Dilan ini hanyalah karangan belaka. Dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Tapi ekspresi serius yang tertampang dari wajah Dilan ngebuat Diman berhenti ketawa. Dilan juga menjelaskan kalau dia ini bukan Toto. Dilan dan Toto adalah dua sosok yang jelas berbeda. Dirman meraih salah satu tangan Dilan. Dia seperti ingin memastikan sesuatu. Rupanya dia mencari toh atau tanda lahir di tangan Dilan yang bener aja tangan Dilan bersih. Gak ada tohnya. Oh iya, bagi kalian yang belum tahu, toh ini merupakan tanda lahir ya. Bentuknya kebanyakan bulat dan biasanya muncul di area tertentu, ada yang di tangan, di jidat atau lain-lainnya. Melihat itu Dirman menghela napas. Sosok di depannya ini ternyata memang bukan Toto. Toto adalah teman kecil Dirman. Dia dijadikan budak oleh Belanda. Dan sejak saat itu kabar tentang Toto sulit dicari. Iyo bener. Rumahmu bukan di sini.
pulanglah. Makasih mas. Terus saya harus jalan kemana? Dilan seneng dong, akhirnya dia disuruh pulang juga. Dirman menunjuk ke arah jalan turunan yang gak terlalu jauh dari tempat mereka. Dilan menatap Dirman dengan tatapan yang berbinar-binar. Dilan lalu jalan ke tempat yang dimaksud Dirman. Sesekali dia menoleh, terlihat Dirman nangis. Dia beberapa kali mengusap air matanya seperti sangat berat melepaskan seseorang. Dilan jalan perlahan hingga sampai di jalan yang menurun. Dia perlahan mengikuti jalur itu, sesekali dia noleh ke belakang. Samar, Dilan melihat sosok Diman. Rumah tua dan perkampungan di sana mulai menghilang. Dalam hatinya dia mengucapkan banyak terima kasih buat Diman yang udah ngasih petunjuk buat kembali pulang. Tapi rintangan yang Dilan hadapi belum usai. Saat dia lagi jalan, tiba-tiba dia ketemu sama beberapa ibu-ibu dari sisi kiri dan kanannya. Para ibu-ibu berpenampilan sangat sederhana. Mereka memakai kebaya putih polos dan bawahannya kain jarik motif parang. Rambut mereka disanggul dengan dihias macam-macam bunga segar. Masing-masing mereka bawa nampan yang terbuat dari anyaman bambu. Nampannya itu ada yang digendong, ada yang dipegang, ada juga yang disungging di kepalanya. Isinya juga macam-macam, ada rempah-rempah, sayur, dan lain-lain. Ada juga yang bawa padi yang belum disemai. Anehnya, ibu-ibu itu gak ngelihat ke arah Dilan. Namun malah sebaliknya, kalau Dilan jalan turun, mereka malah naik. Kalau Dilan naik, mereka malah turun. Hah? Mereka jalan melewati Dilan dengan ngomong bahasa yang gak Dilan ngerti. Satu ciri khas dari mereka adalah setiap pupil mata mereka selalu ada cincin hitam keabu-abuan. Di tengahnya ada pinggiran pupil warnanya biru aqua. Buset, orang apa setan ini? Dilan yang lagi fokus merhatiin mereka tiba-tiba aja tersentak saat ada suara yang membisikinya. Suaranya itu seperti suara kakek-kakek. Pulang. Tubuh Dilan tersentak. Dia seperti ketarik masuk ke sebuah lingkaran putih yang besar. Tiba-tiba aja dia terbangun di ranjang rumah sakit. Hal itu tentu membuat dokter ortu Dilan dan teman-temannya terkejut. Dilan berada di rumah sakit. Mereka gak nyangka Dilan bisa bangun karena menurut rekam medis kondisi Dilan sudah gak ada harapan lagi. Mereka bersyukur karena Dilan berhasil melewati masa komanya yang ternyata sudah 3 hari lamanya Dilan koma. Dimana bapaknya Dilan itu sebelumnya udah bilang kemungkinan Dilan itu hanya tersesat. Oh iya, kalian ingat kan saat Dilan pamit tidur ke Ugi? Ternyata menurut Ugi nih memang ada yang aneh dengan Dilan pada waktu itu. Jadi Dilan narik napas panjang banget. Lalu ngembusin napas dan tidur sangat lelap. Saya pun juga nyusul tidur. Namun paginya saat saya ngebangunin Dilan ini gak bangun-bangun. Kaget lah saya. Dan yang lainnya panik dong. Oi, bangun lu, jangan bercanda. Saya ngomel-ngomel dan goyang-goyangin tuh badan Dilan. Bahkan sampai dikritikin tuh sama yang lain. Tapi tetap aja Dilan gak bangun-bangun. Posisi tidur Dilan juga nakutin karena dia tidur dengan bersedekap tangan kayak mayat lah. Wajah dan kulit tubuhnya juga sangat pucat. Namun detak jantung Dilan masih ada. Nah, disitulah mereka sangat panik, takut kenapa dong si Dilan ini. Akhirnya dibawalah tuh ke bawah, digotong sama anak-anak. Sampai ada seorang bapak misterius yang ngomong marah-marah, kata si Ugi. Kalau punya tulang iga yang renggang harusnya dijaga baik-baik. Kalau sudah pindah alam begini, siapa yang tanggung jawab? Jangan sembrono nak, ini gunung. Semoga cepat kembali ya nak, kasihan orang tuamu.
Semua orang di sana keheranan ngelihat bapak-bapak itu. Petugas base camp bukan, warga sekitar juga bukan. Lalu siapa? Setelah mengatakan itu, bapak tadi tiba-tiba aja pergi. Mereka gak tahu pasti maksud si bapak itu. Akhirnya, setelah ortunya Dilan datang, Dilan langsung dibawa ke rumah sakit dan berakhir koma. Untungnya sekarang Dilan udah sadar, dan apakah yang dialami oleh Dilan itu sebuah hal yang dinamakan tersesat. Waduh, ngeri juga ya. Lagi enak-enakan ngecamp, malah pindah ke dimensi lain dan berada di tahun 1932. Gue gak tahu apakah Dilan itu emang dari awal udah sakit sampai bisa begitu atau gimana. Dan apakah cerita ini dulu sempat masuk berita? Gak tahu juga. Ada yang pernah ngalamin hal kayak gini? Bisa banget komen aja di bawah ini. Bakal gue pin. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Gue Arangga Arya bersama kru yang bertugas. Pamit. Jangan lupa guys untuk subscribe, like, comment, share. Sampai jumpa di Kripik selanjutnya.